Sanjaya adalah Raja Medang pertama, yang memerintah sekitar tahun 732 hingga 746, dengan gelar Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya. Namanya dikenal melalui Prasasti Canggal, dan Prasasti Mantiasih, serta naskah Carita Parahyangan. Dalam Prasasti Mantiasih, yang dikeluarkan Maharaja Dyah Balitung, tahun 907, nama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, tertulis pada urutan pertama, dari para raja yang pernah memerintah kerajaan Medang. Sanjaya sendiri mengeluarkan Prasasti Canggal, tanggal 6 Oktober 732, yang berisi tentang pendirian sebuah lingga, serta bangunan candi untuk memuja Siwa di atas sebuah bukit. Candi tersebut, kini hanya tinggal puing-puing reruntuhannya saja, yang ditemukan di atas Gunung Wukir dekat Kedu. Prasasti Canggal juga mengisahkan, bahwa sebelum Sanjaya bertahta, sudah ada raja lain bernama Sana, yang memerintah Pulau Jawa dengan adil dan bijaksana. Setelah Sana meninggal dunia karena gugur diserang musuh, keadaan menjadi kacau. Sanjaya putra Sanaha, saudara perempuan Sana, kemudian tampil sebagai raja. Dengan gagah berani ia menaklukkan raja-raja lain di sekitarnya, sehingga Pulau Jawa kembali tentram. Prasasti Canggal ternyata tidak menyebutkan nama kerajaan yang dipimpin Sana dan Sanjaya. Sementara itu, Prasasti Mantiasih menyebut Sanjaya sebagai raja pertama kerajaan Medang, yang terletak di Pohpitu. Adapun nama Sana, sama sekali tidak disebut dalam prasasti tersebut. Dengan demikian, dapat diperkirakan bahwa Sana bukanlah Raja Medang. Dengan kata lain, Sanjaya memang mewarisi tahta Sana, namun mendirikan sebuah kerajaan baru, yang berbeda dari sebelumnya. Kisah ini mirip dengan kejadian pada akhir abad ke-13, yaitu Raden Wijaya mewarisi tahta Kertanegara, raja terakhir Singhasari, tetapi ia mendirikan sebuah kerajaan baru bernama Majapahit. Pada zaman kerajaan Medang, terdapat suatu tradisi mencantumkan jabatan lama di samping gelar sebagai Maharaja. Misalnya raja yang mengeluarkan Prasasti Mantiasih, tahun 907, adalah Sri Maharaja Rakai Watukura Dyah Balitung Darmodaya Mahasambu. Itu artinya, jabatan lama Dyah Balitung sebelum menjadi Raja Medang, adalah sebagai Kepala Daerah Watukura. Sementara itu, gelar Sanjaya sebagai Raja adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dapat diperkirakan ketika Sana masih berkuasa, Sanjaya bertindak sebagai Kepala Daerah Mataram, daerah Yogyakarta sekarang. Disebutkan pula dalam Prasasti Mantiasih, bahwa Sanjaya adalah raja pertama yang bertahta di Kerajaan Medang, yang terletak di Pohpitu. Dengan demikian, Pohpitu adalah ibu kota Kerajaan Medang yang dibangun oleh Sanjaya, tetapi di mana letaknya, belum bisa dipastikan sampai saat ini. Kapan tepatnya Kerajaan Medang berdiri, tidak diketahui dengan pasti. Seorang keturunan Sanjaya bernama Daksottama, memperkenalkan pemakaian Sanjaya Warsa, atau kalender Sanjaya. Dalam prasasti-prasastinya, antara lain Prasasti Taji Gunung, tahun 910, Prasasti Timbangan Wungkal, tahun 913, Prasasti Tulang R, tahun 914, dan Prasasti Tihang tahun 914. Menurut analisis para sejarawan, tahun 1 Sanjaya, bertepatan dengan tahun 716 Masehi, dan besar kemungkinan, itu adalah tahun di mana Sanjaya berhasil mendapatkan kembali tahta warisan Sana. Nama Sanjaya juga dapat kita jumpai pula dalam Prasasti Pupus, yang ditemukan di daerah Semarang, pada tahun 900 Masehi. Dalam Prasasti Pupus ini disebutkan, bahwa Sanjaya telah meninggal atau rahyangta. Naskah Carita Parahyangan, ditulis sekitar abad ke-16, sehingga berselang ratusan tahun sejak kematian Sanjaya. Menurut versi ini, nama asli Sanjaya adalah Rakean Jambri, sedangkan Sana disebut dengan nama Bratasenawa, atau disingkat Sena. Sena adalah raja kerajaan Galuh, yang dikalahkan oleh saudara tirinya, bernama Purbasora. Putra Sena, bernama Rahyang Sanjaya alias Rakean Jambri, saat itu telah menjadi menantu Tarusbawa, Raja Kerajaan Sunda. Dengan bantuan mertuanya, Sanjaya berhasil mengalahkan Purbasora 7 tahun kemudian.
Sanjaya lalu menyerahkan tahta kerajaan Galuh kepada Demunawan, adik Purbasora. Rahyang Sempakwaja, ayah Purbasora, merasa keberatan karena takut kelak Demunawan akan ditumpas pula oleh Sanjaya. Maka, Sanjaya pun terpaksa menduduki sendiri tahta kerajaan tersebut. Karena Sanjaya juga bertahta di kerajaan Sunda, maka pemerintahannya di Galuh lalu diserahkan kepada Premana Dikusuma, cucu Purbasora. Sementara itu, putra Sanjaya yang bernama Rahyang Tamperan, diangkat sebagai patih untuk mengawasi pemerintahan Premana. Karena merasa tertekan dan kurang dihargai, Premana Dikusuma akhirnya memilih pergi bertapa. Istrinya yang bernama Pangreyep, seorang putri kerajaan Sunda, berselingkuh dengan Tamperan, sehingga melahirkan putra bernama Rahyang Banga. Tamperan kemudian mengirim utusan untuk membunuh Premana. Setelah Sanjaya menjadi raja di Mataram, wilayah Sunda dan Galuh dijadikan satu di bawah pemerintahan Tamperan. Kemudian terjadi pemberontakan Manarah putra Premana, yang berhasil menewaskan Tamperan. Sementara itu putranya, yaitu Banga berhasil lolos dari kematian. Mendengar berita kematian Tamperan, Sanjaya pun menyerang Manarah. Perang besar pun terjadi, yang akhirnya didamaikan oleh Demunawan, adik Purbasora. Setelah melalui perundingan, dicapailah sebuah kesepakatan, yaitu Banga diangkat sebagai Raja Sunda, sedangkan Manarah sebagai Raja Galuh. Carita Parahyangan terlalu berlebihan dalam memuji kekuatan Sanjaya, yang diberitakan selalu menang dalam setiap peperangan. Konon, Sanjaya bahkan berhasil menaklukkan Melayu, Kamboja, dan Cina. Padahal, penaklukan Sumatera dan Kamboja baru terjadi pada pemerintahan Dharanindra, raja ketiga kerajaan Medang. Sanjaya di Jawa Barat juga dikenal dengan sebutan Prabu Harisdharma. Ia meninggal dunia karena jatuh sakit, akibat terlalu patuh dalam menjalankan perintah guru spiritualnya. Dikisahkan pula, bahwa putranya yang bernama Rahyang Panaraban, dimintanya untuk pindah ke agama lain, karena agama Sanjaya dinilai terlalu menakutkan. Menurut Prasasti Mantiasih, Sanjaya digantikan oleh Maharaja Rakai Panangkaran, sebagai Raja Medang berikutnya. Raja kedua ini mendirikan sebuah bangunan Buddha, yang kini dikenal sebagai Candi Kalasan, atas permohonan para guru Raja Sailendra tahun 778. Berdasarkan berita tersebut, muncul beberapa teori tentang hubungan Sanjaya dengan Rakai Panangkaran. Teori pertama dipelopori oleh Van Naersen, menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya yang beragama Hindu. Ia dikalahkan oleh Wangsa Sailendra yang beragama Buddha. Jadi, pembangunan Candi Kalasan ialah atas perintah Raja Sailendra terhadap Rakai Panangkaran yang menjadi bawahannya. Teori kedua dipelopori oleh Porbadjaraka, yang menyebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya, dan mereka berdua merupakan anggota Wangsa Sailendra. Dengan kata lain, Wangsa Sanjaya tidak pernah ada, karena tidak pernah tertulis dalam prasasti apapun. Menurut teori ini, Rakai Panangkaran pindah agama menjadi penganut Buddha, atas perintah Sanjaya sebelum meninggal. Tokoh Rakai Panangkaran dianggap identik dengan Rahyang Panaraban dalam carita Parahyangan. Jadi, yang dimaksud dengan istilah para guru Raja Sailendra dalam Prasasti Kalasan, tidak lain adalah para guru Rakai Panangkaran sendiri. Teori ketiga dipelopori oleh Slamet Muljana, bertentangan dengan kedua teori di atas. Menurutnya, Rakai Panangkaran bukan putra Sanjaya, melainkan anggota Wangsa Sailendra yang berhasil merebut tahta kerajaan Medang, dan mengalahkan Wangsa Sanjaya. Teori ini didasarkan pada daftar para raja dalam Prasasti Mantiasih, di mana hanya Sanjaya yang bergelar Sang Ratu, sedangkan para penggantinya tiba-tiba bergelar Maharaja. Selain itu, Rakai Panangkaran tidak mungkin berstatus sebagai raja bawahan, karena ia dipuji sebagai Sailendrawawatika, permata Wangsa Sailendra, dalam Prasasti Kalasan. Alasan lainnya ialah, dalam Prasasti Mantiasih Rakai Panangkaran bergelar Maharaja, sehingga tidak mungkin kalau ia hanya seorang bawahan. Jadi, menurut teori pertama dan kedua, Rakai Panangkaran adalah putra Sanjaya.
Sedangkan menurut teori ketiga, Rakai Panangkaran adalah musuh yang berhasil mengalahkan Sanjaya. Sementara itu menurut teori pertama, Rakai Panangkaran adalah bawahan Raja Sailendra. Sedangkan menurut teori kedua dan ketiga, Rakai Panangkaran adalah Raja Sailendra itu sendiri. Akan tetapi, dengan ditemukannya prasasti Wanua Tengah 3, maka misteri hubungan antara Rakai Panangkaran dengan Sanjaya telah menemukan titik terang. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Maharaja Dyah Balitung, tahun 908 Masehi, juga menyebutkan daftar raja-raja kerajaan Medang, seperti Prasasti Mantiasih tahun 907. Dalam Prasasti Wanua Tengah 3, disebutkan bahwa Rakai Panangkaran adalah anak dari Rahyang Taihara, sedangkan Rahyang Taihara adalah adik dari Rahyang Tai Medang. Jika dalam Prasasti Mantiasih, disebutkan bahwa Sanjaya adalah raja pertama kerajaan Medang, maka dapat diduga bahwa Rahyang Tai Medang dalam Prasasti Wanua Tengah 3, tidak lain adalah Sanjaya itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rakai Panangkaran merupakan keponakan dari Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Prasasti Wanua Tengah 3 juga menyebutkan awal mula Rakai Panangkaran naik tahta, yaitu pada 7 Oktober 746. Jika demikian, dapat disimpulkan pula bahwa pada tahun 746 itulah pemerintahan Sanjaya berakhir.